Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sidang jamaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah uji dengan hujan, langsung dia terpilah imannya yang kuat atau imannya yang lemah. Kita bukan membanggakan diri, tidak, tapi ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah iman kita kuat. Walaupun diuji dengan hujan, tetap saja kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Ramadan. Di antaranya adalah qiyam Ramadan, mendirikan malam Ramadan dengan tarawih, dengan witir, dengan zikir, dengan tilawah Quran. Maka ini mesti kita syukuri. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita juga berdoa agar salawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ada khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di awal akan masuk Ramadan atau di akhir Sya'ban, dan khutbah ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi salah seorang sahabat yang mulia meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menjelang masuknya Ramadan atau di awal Ramadan. Rasul berkhutbah. Apa khutbah Rasul? Memberikan penjelasan tentang keutamaan Ramadan yang mesti kita raih. Kata Rasul, qad azullukum syahrun mubarak. Sungguh sudah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Nah, maka pertanyaan pertamanya itu adalah apa definisi berkah? Ya, kan sering disebut orang Ramadan ini bulan penuh berkah. Berkahnya apa gitu? Nah, berkah itu secara bahasa kita suatu yang tumbuh, berkembang, bermanfaat, bertahan lama atau umur panjang. Itu berkah itu. Apa contoh? Misalnya nih HP ini harganya misalnya 2 juta. HP ini kita beli 2 juta. Kawan beli HP 2 juta juga, tapi baru sebulan 2 bulan sudah pecah, sudah rusak. Kita sudah 2 tahun masih bisa juga dipakai. Berarti mudah-mudahan HP kita ini berkah. Kenapa? Karena bermanfaat lama. Itu berkah. Artinya apa? Berkah itu maknawi, ya, manfaat, keuntungan yang bertahan lama atau jangka panjang. Itulah berkah. Bagi orang Manggale bulan puasa ke berkah saja. Kenapa berkah? Jualannya laku, berkah kata dia kan. Tapi urusan berkah Ramadan itu bukan urusan materi seperti orang Manggale tadi, tidak. Ada keberkahan-keberkahan yang Allah berikan selama Ramadan ini untuk kita yang berpuasa, di mana keberkahan itu adalah peluang dilipat gandakannya pahala. Itulah keberkahan. Peluang amal kita ketika dinilai dengan pahala, dia pahalanya berlipat-lipat. Apa contohnya? Ini yang pertama, keberkahan pertama.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam, di mana satu malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kan berkah kan? 1000 bulan ini kalau dihitung tahunnya lebih kurang 83 tahun. Nah, saya di antara awak yang lah umurnya 83 tahun. Hafal berapa? Ada sampai kan? 80 ada lah ya? Nah, ada lah. Nah, ibu-ibu ada yang sudah 80? Belum ada kan? Nah, kalau kita mendapatkan satu malam dan kebetulan malam itu kita sedang beribadah, maka kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana ibadah di waktu itu jauh lebih baik dari alfi syahr, 1000 bulan. Artinya apa? Lebih baik dari 83 tahun kita beribadah saja gitu. Nah, ini keberkahan pertama bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada. Ya. Hanya ada di bulan Ramadan. Kapan? Di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi tidak ada orang, kalau ada orang mengatakan baru 3 hari sampai hari puasanya lah dapat malam Lailatul Qadarnya, tidak datangnya ke masjid, tidak bisa itu ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Lalu kata Rasul, di malam-malam ganjil. Nah, ini syukur nih, penghitungan awal puasa Muhammadiyah, NU, pemerintah, ormas sama. Nah, sehingga tidak ada perdebatan kapan malam Lailatul Qadar, malam ganjilnya gitu. Coba kalau sana terjadi perdebatan, perbedaan penghitungan awal puasa, terjadi pula perbedaan Lailatul Qadar. Nah, saya sering katakan kalau berbeda hitungan ormas, NU, Muhammadiyah, pemerintah awal puasa, maka pasti berbeda pula malam ganjilnya. Nah, tentu berdebat pula kita kan, kecek kawan kok malam Lailatul Qadar malam gini mah, kenapa malam 23 aja, kecek kawan enggak kok malam 24 aja kan. Nah, maka yang aman itu adalah pastikan saja sejak masuk 20 Ramadan kita maksimal beribadah. Pasti salah satunya bertemu dengan malam ganjil, dan pasti itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih ketika Lailatul Qadar terjadi air membeku, tumbuh-tumbuhan sujud rebah semua. Tidak ada itu. Tidak ada hadis yang sahih. Jadi kalau ada orang mungkin perasaannya saja. Yang ada itu dalam hadis yang sahih adalah ketika malam Lailatul Qadar terjadi, maka di waktu subuh terjadi gerimis. Nah, kayak sekarang nih, kira-kira waktu subuh seperti ini, gerimis. Lalu pagi harinya matahari terbit, tidak terlalu panas menyengat. Artinya apa? Hadis ini hanya menjelaskan pasca, setelah Lailatul Qadar terjadi. Nah, ini apa? Ini adalah rahasia yang Allah berikan kepada kita agar semua kita semangat untuk memburu malam Lailatul Qadar. Dan memburu malam Lailatul Qadar itu adalah dengan beribadah, dengan berzikir, dengan tilawah, dengan tahajud, bukan dengan sekedar begadang. Andai pun kita misalnya bisa i'tikaf di masjid, nah di masjid itu kita berzikir, beribadah, baca Quran, apalagi. Andai pun tertidur nggak ada masalah. Nah, jadi bukan ada juga orang pergi i'tikaf sampai mau tahajud sambil menunggu malam Lailatul Qadar untuk tahajud, mau tahajud enggak, memperbanyak ibadah, maka pasti bertemu dengan khairun min alfi syahri, hari yang malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ini keberkahan pertama. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alu qiyama lailihi tatawu'an wa man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidah. Nah, ini yang kedua. Selama Ramadan ini, kalau kita mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, pahalanya sama dengan amalan ibadah wajib. Nah, ini keberkahan, lipat ganda pahala gitu. Amalan sunnah pahalanya sama dengan amalan wajib. Kalau amalan wajib gimana? Sab'ina faridah. Amalan wajib seperti salat 5 waktu sama dengan sab'ina faridah. Seolah-olah dia melakukannya itu 70 kali. Nah, itu keberkahan Ramadan yang Allah berikan. Dan ini tidak ada di bulan lain, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Makanya Bapak Ibu,
kalau kita merindukan kedatangan Ramadan, memang ketika kita nggak bisa puasa, memang sedih hati kita. Kalau kita nggak sempurna tarawih, ibu hati. Kenapa? Karena begitu besarnya keberkahan, manfaat yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Berikutnya kata Rasulullah SAW, fahuwa syahrus sabr. Ini memang betul, di bulan puasa ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujiannya ujian kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Kalau dalam musibah orang mungkin biasa, tapi kesabaran ini diuji dalam melakukan ketaatan. Bisakah kita bertahan dalam ketaatan sejak awal puasa sampai 29 atau 30 hari nanti? Puasanya sempurna, tarawihnya juga sempurna, witirnya juga sempurna, baca Qur'annya tiap malam atau tiap hari juga sempurna. Ini ujian kesabaran. Nah, kalau kita ini berhasil, barulah seji Allah itu la'allakum tattaqun itu akan dapat, baru terasa kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tapi mohon maaf, kalau latihan selama 1 bulan ini kurang berhasil, nah biasanya di malam takbiran, itu sudah nampak hasilnya. Apa buktinya di malam takbiran? Hari ini misalnya, walaupun hujan, tetap juga awak sembahyang tarawih, tetap juga ke masjid. Malam takbiran alai datang juga. Biasanya lawannya gagal. Kenapa? Karena sibuk menyiapkan kue, sibuk menyiapkan baju, sibuk pulang kampung. Kadang garip pulang kampung, ada alasan. Ada malam takbiran kan? Itu malam takbiran 1 Syawal. Berapa orang yang salat subuh? Salat zuhur, akan ketahuan itu. Makanya kita mesti menghadirkan semangat ibadur rahman, semangat menjadi penyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadur Ramadan, bukan penyembah Ramadan. Apa maksud penyembah Ramadan? Karena Ramadan 30 hari, 30 hari saja ibadah, setelah itu tidak lah. Berarti kan penyembah Ramadan, ibadah musiman. Karena kata Allah la'allakum tattaqun itu agar kita bertakwa itu nanti dihitung mulai 1 Syawal. Buah dari Ramadan itu dimulai dihitung dari 1 Syawal. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kita mesti menghadirkan semangat melakukan amalan-amalan sunnah demi mendapatkan keberkahan. Tadi sudah kita sebutkan malam Lailatul Qadar, amalan sunnah. Nah, ketiga kata Rasulullah SAW, faman fattara shaiman kana lahu idqu raqabah wa maghfiratun an rabbih wa ajrus shaim. Orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan 3 hal. Dibebaskan dari azab neraka, diampuni dosanya, dan yang ketiga mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Ini keberkahan juga kan? Kalau kita berikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, kita dapat 3 hal. Diampuni dosa, selamat dari azab neraka, dan yang ketiga mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqus min ajri shaim, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Jadi sederhananya Bapak Ibu, kalau awak ingin melipat gandakan pahala puasa, sederhana, agih pembukuan 1 orang setiap hari. 1 orang setiap hari kita agih pembukuan, kita dapat pahala puasa tambahan 1. Berarti 1 bulan kita berpuasa pahalanya 60 hari. Kenapa? Karena memberi makan pembukaan pada 1 orang. Kalau kita ingin 2 kali lipat, kasih perbukaan 2 orang setiap hari. Mau 3 kali lipat, kasih 3 orang perbukaan. Nah, begitu berkahnya Ramadan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru shaim. Ini bukti bahwa para sahabat 15 abad yang lalu sama juga dengan kita. Kita ini kan ada hutang, ada beban keluarga, tidak semuanya mampu gitu.
Ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufatiru sa'im. Ya Rasul, tidak semua kami ini orang yang mampu memberikan perbukaan. Karena mungkin awak pun menganggap pembukuan itu satu bungkus nasi. Mungkin satu bungkus nasi sekarang 20.000 atau 15.000 gitu. Tidak semua kita mampu untuk memberi itu setiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Mazqatil laban, awit tamra, aw syurbatun min ma. Memberikan pembukuan itu tidak identik dengan sebungkus nasi. Tidak mesti sebanyak itu gitu. Kata Rasul, mazqatul laban, segelas air susu, awit tamrah, atau sebiji korma, aw syurbatun min ma, atau segelas air putih, itu sudah cukup untuk memberikan pembukuan kepada orang yang berpuasa. Nah, ini juga adalah keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi begitu mudah untuk melipat gandakan pahala, begitu mudah untuk mendapatkan keberkahan. Berikutnya kata Rasulullah SAW, lis-shaim farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'a rabbi. Ini juga keberkahan. Kata Rasul, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, satu di dunia, nanti satu di akhirat. Di akhirat kapan? Farhatun inda liqa'a rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya. Di dunia apa? Farhatun indal iftar, kegembiraan katiko berbuka. Kita berbuka di rumah itu tidak mesti dengan kolak, makanan, gorengan, tidak mesti. Yang penting ada makanan, minuman yang bisa kita makan ketika azan maghrib berkumandang. Dah cukup untuk berbuka. Tapi kenapa ada kegembiraan? Karena mungkin selama ini kita susah untuk bisa makan bersama anak dan istri. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, urusan sekolah, urusan kerajo, segala macam. Tapi karena datangnya Ramadan, 5 atau 10 menit menjelang waktu berbuka kita sudah berkumpul semuanya, maka pasti akan hadir kegembiraan. Itu juga adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Nah, berikutnya yang terakhir, keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang Ramadan. Maka kata ulama, Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Kapan? Kapan dan di mana saja. Ada tidak ada Ramadan, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha pemberi rezeki. Allah mengabulkan doa. Tetapi di bulan Ramadan Allah sangat memberi peluang, ruang untuk doa dikabulkan itu lebih besar. Nah, makanya dikatakan adalah fa inni qarib, dikaitkan dengan ayat yang berbicara tentang bulan puasa. Maka kalau Allah sangat dekat dibandingkan di hari-hari biasa, tentu peluang bagi kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena inilah keberkahan yang Allah berikan. Lalu dikaitkan dengan hadis ini, farhatun indal iftar, ada waktu yang mustajab dibandingkan hari-hari lain, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada lagi waktu yang lebih mustajab lagi. Kapan? 5-10 menit menjelang berbuka, 5-10 menit menjelang waktu sahur habis. Itu ada waktu-waktu yang lebih mustajab. Nah, kalau kita tahu itu adalah waktu yang lebih mustajab, tentu kita memastikan 5-10 menit menjelang berbuka itu, atau 5-10 menit menjelang waktu sahur habis itu, kita khusyuk serius berdoa. Nah, maka bagaimana caranya menggabungkan hadis ini dengan penjelasan ayat ini? Caranya adalah Bapak Ibu,
pastikan makanan atau persiapan untuk berbuka itu sudah tuntas. 5-10 menit menjelang waktu berbuka masuklah, selesai sadonya. Kita sudah di tempat makan. Nah, maka 5-10 menit itu kita manfaatkan untuk berdoa. Yang mana orang banyak disibukkan. Apa kesibukan orang? Sambil ibu-ibu, kalau seandainya kita akan menggabungkan berbuka bersama-sama, makan juga bersama-sama, sholat maghrib juga ingin berjamaah. Bagaimana caranya? Fikih mengajarkan qaddimul asya minal isya. Maka caranya adalah untuk pembukuan saja dihidangkan. Setelah selesai berbuka baru sholat maghrib. Selesai sholat maghrib baru makan malam. Nah, tapi kalau seandainya pembukuan dihidangkan, nasi juga dihidangkan, maka sunnahnya adalah berbuka, makan, baru sholat maghrib. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nasi lauk pauk dihidangkan, tapi setelah berbuka kita sholat maghrib, pasti kita tidak khusyuk sholat maghrib. Jadi fikih mengajarkan qaddimul asya minal isya. Kalau untuk makan malam itu, kalau kita akan sholat, jangan dihidangkan nasi dulu. Jadi cukup pembukuan saja. Jadi habis pembukuan kita sholat maghrib. Selesai sholat maghrib kita makan. Tapi kalau dihidangkan juga nasi, maka fikihnya mengajarkan makan dulu, baru sholat. Supaya apa? Supaya kita tetap khusyuk dalam beribadah. Karena bagi kita yang sudah dewasa ini, ibadah yang kita kerjakan ini mesti ibadah yang khusyuk, ibadah yang kita nikmati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kalau bagi anak-anak cukup dia gugur wajib, syarat dan rukunnya terpenuhi, udah selesai gitu. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, kita menikmati ibadah. Termasuk juga saya kritik di beberapa tempat, muazzin itu jangan buru-buru qamat, kasih rentang waktu dulu. Mudah-mudahan di masjid kita ada waktu itu ya, Bu ya. Jadi selesai azan, kasih rentang waktu 5 menit atau 10 menit, baru kita sholat maghrib gitu. Supaya ada rentang waktu untuk berbuka. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu. Tidak ada istilahnya ibadah tergesa-gesa, nggak boleh. Dalam fikih, orang sudah qomat, kita masih di rumah, berjalan kaki ke masjid. Bolehkah kita lari? Nggak boleh. Jalan seperti biasa saja. Kenapa? Sebab kalau berlari pasti sesak nafasnya, ngos-ngosan, tidak khusyuk kita beribadah. Jadi walaupun orang sudah qomat, berjalannya seperti biasa. Kenapa? Karena ibadah itu mesti dikerjakan dengan khusyuk. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ini bisa kita amalkan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maka keberkahan-keberkahan itu mesti kita raih. Sekarang pertanyaan untuk anak yang mendengarkan dari awal. Kata Ustaz tadi ada 4 keberkahan di bulan Ramadan. Coba sebutkan. Satu saja disebutkan keberkahan bulan Ramadan, Ustaz kasih langsung Quran. Apalagi kalau 2. Satu dulu. Di malam Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Baik, ambil yang kecil atau yang besar? Yang kecil, yang besar nih. Yang kecil. Oke. Jadi keberkahan malam Lailatul Qadar itu, keberkahan Ramadan itu salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Baik. Yang kedua, apalagi keberkahannya? Dia 4 tadi. Tunjuk tangan, apa? Apa? Dikasih panjang umur. Dikasih panjang umur, belum. Apa lagi lain? Dia ada keberkahan dengan memberikan titik-titik, apa tuh? Anak-anak lo, kalau nak 2 anak-anak, betul ibu-ibu jawab boleh. Kan masih banyak apa? Ada keberkahan, 4 keberkahan tadi. Satu malam Lailatul Qadar. Yang 2, yang anak-anak lo, nanti beribu-ibu. Bisa? Coba jangan. Orang berpuasa mendapatkan kegembiraan. Kapan? Ini untuk anak-anak dulu. Kapan orang berpuasa merasa gembira? Ada 2. Kapan kira-kira? Tadi puasa enggak?
Waktu maghrib gembira tak? Berarti kegembiraannya waktu berbuka. Oke, alhamdulillah dapat satu. Tiga untuk ibu-ibu lah ya. Boleh untuk ibu-ibu. Ya, untuk ibu-ibu atau apa-apa kan. Bagi orang yang memberikan perbukaan ada dapat 3 manfaat. Silakan ibu-ibu. 3 manfaat bagi orang yang memberikan pembukaan. Awalnya semangat ceramah saya kira nyambung kan. Ada 3 kata Rasulullah SAW, idqu raqabah wa maghfiratu ar-rabbi wa ajrus shaim. Apa tuh ibu? 3 manfaat yang kita dapatkan kalau awak bagian pembukuan ke orang lain. Apa bu? Pahala 1. Yang kedua? Panjang umur. Ada panjang umur, ada masuk ada. Yang kedua? Dapat pahala, selamat dari azab neraka. Satu lagi pahala seperti orang yang berpuasa. Ibu di muka atau ibu di belakang tapi ya. Tolong satu Pak Romi. Pak Sep, sorry Pak Sep. Oke. Kalau kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sangat dekat di bulan Ramadan, maka disunnahkan kita berdoa di 2 waktu yang sangat mustajab. Satu buka, kedua waktu menjelang subuh. Nih ibu nih. Oke. Ada satu lagi yang besar nih. Yang besar nih kita cari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kalau yang dilakukan itu ada